Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, Ibu Hajah Munimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mumin Putri. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Mumin Putri. Yang kami hormati Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati selaku penggagas pasti aksi literasi. Yang kami banggakan teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang berada di rumah. Saya Lana Nur Aulia akan menjelaskan tentang bahaya kejahatan riba dengan rujukan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Yang pertama asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya yakni Al-Abbas dan Khalid itu dua orang yang berkongsi dulunya pada zaman waktu jahiliyah. Yaitu memberi pinjaman secara riba kepada Bani Thaqif. Nah, kemudian waktu Islam turun, setelah Islam turun, riba tersebut masih tersisa banyak. Gitu. Kemudian turunlah ayat 275 sampai 281 tentang pengharaman riba tersebut. Kemudian makna global, Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang melakukan riba itu diibaratkan dengan seseorang yang menghisap darah. Waktu hari kiamat dia itu berjalannya seperti sempoyongan dan tidak bisa berjalan. Nah, sebaliknya Allah itu memberi pahala kepada orang yang bersedekah. Nah, kenapa seseorang yang melakukan kenapa riba itu tidak diperbolehkan? Karena melebihi yang tidak sesuai, begitu. Karena iman dan riba itu tidak bisa bersatu. Bahkan Allah mengancam orang yang tetap melakukan riba, dia itu ribanya itu akan dihancurkan, hartanya itu akan dihancurkan. Dan Allah mengingatkan bahwa orang yang melakukan riba itu pasti sedikit hartanya, dan orang yang melakukan sedekah itu pasti hartanya itu berkembang. Kemudian ada tahapan-tahapan riba. Yang pertama terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Ini hanya kemurkaan Allah saja, bersifat nasihat pasif gitu. Yang kedua terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah, ini diisyaratkan bahwa diceritakan kepada kita umat Kanjeng Nabi itu bahwa orang Yahudi dulu itu melakukan riba. Nah, kita itu dilarang. Gitu. Kemudian yang ketiga pada Quran Surah Ali Imran ayat 130. Pengharamannya ini hanya sebagian saja, hanya juz'i. Jadi hanya bukan riba semuanya, hanya satu riba yang memang amat keji begitu. Terus kemudian yang terakhir yang keempat finalnya itu Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ini sudah bersifat kulli. Apapun bentuk riba baik sedikit maupun banyak itu diharamkan. Di finalnya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kemudian ada kandungan hukum yang pertama, riba mana yang haram dalam Islam, yakni pertama riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu seseorang yang melakukan riba dalam jumlah tertentu dan batas waktu yang ditentukan, begitu. Jadi riba nasi'ah ini biasa terjadi pada lembaga-lembaga atau bank-bank yang sudah biasa dilakukan. Kemudian ada riba fadl. Ini seseorang itu misalnya menimbang barang, misalnya menimbang 1 kilo dan 2 kilo itu tidak sama. Jadi tidak sama antara yang ini sama orang yang berkongsi itu tadi. Terus kemudian kandungan hukum yang kedua, halalkah riba yang sedikit dan apa yang dimaksud lipat ganda dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 30.
Ini maksudnya seperti tadi orang jahiliyah itu melakukan riba. Nah, orang Islam zaman sekarang itu sepakat bahwa riba semua itu yang berlipat ganda itu semua diharamkan. Jadi semua sepakat bahwa riba itu diharamkan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.